Terpujilah Engkau Tuhan atas hidup kami, atas segala-galanya. Yang mau datang sujud di hadapan-Mu, bawa hati kami, pikiran kami, segala apa yang kami miliki. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti kata yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Katakan dengan segenap hati, ditinggikan di atas pujian. Dari hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan. Kami bawa hati kami bawa syukur kami di hadapan Tuhan. Dengan segenap apa yang kami miliki saat ini, kami mau balas segala kebaikan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau atas segalanya Yesus. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu, segala
atas segalanya. Hanya bagimu, hanya untuk Dia. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Seluruh hati kami kepadamu, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, terpujilah Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau, ditinggikan di atas pujian. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi katakan dari dalam hatimu, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin ayat ini sudah sering sekali ya kita dengarkan, atau mungkin beberapa di antara kita juga sangat hafal dengan kisah di dalam ayat ini. Saya beri judul firman Tuhan pagi ini, menjadi bijak. Dalam banyak perbincangan atau diskusi ataupun perdebatan, kita akan menemukan bahwa semua orang yang terlibat dalam pembicaraan tersebut sepertinya benar, sepertinya bijak, sepertinya setiap ide yang disampaikan itu masuk akal. Ya, di mana setiap orang merasa dirinya lah yang benar, dirinya lah yang paling mengerti akan masalah atau topik yang sedang dibicarakan.
Dalam hal ini kita akan melihat bahwa setiap orang merasa dirinya bijak atau bijaksana. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian, saudara. Setiap kita adalah orang-orang yang terbatas. Terbatas dalam pengetahuan, terbatas dalam pengalaman, terbatas dalam menginterpretasi suatu peristiwa, terbatas dalam banyak hal. Alkitab mengingatkan kita semuanya bagaimana seseorang bisa dikategorikan sebagai orang bijak. Kita semua mau menjadi orang yang bijak tentunya. Kalau kita belajar dari pengetahuan bisa. Kalau kita belajar dari banyak hal bisa, saudara. Tetapi yang paling benar adalah Alkitab. Alkitab mengajarkan kita bagaimana seseorang menjadi bijak menurut firman Tuhan. Itulah ayat firman Tuhan yang baru kita baca. Dan di dalam bacaan tersebut ada dua kelompok orang. Dua kelompok orang percaya. Ya. Jadi dari begitu banyak sifatnya orang, ayat ini mengkelompokkan orang percaya atau jemaat itu menjadi dua kelompok orang. Yang pertama adalah tipe orang percaya yang dikategorikan oleh firman Tuhan sebagai kelompok orang yang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Nah, dari ayat yang tadi telah kita baca, kedua kelompok ini, orang bodoh dan bijaksana, adalah orang-orang yang sama-sama membangun rumah. Sama-sama bekerja keras, sama-sama mengeluarkan tenaga yang banyak dan sama-sama juga mengeluarkan dana ya untuk membangun sebuah rumah impian mereka ya. Tetapi ada perbedaan yang sangat mendasar dalam pilihan kedua kelompok ini. Kelompok yang satu memilih fondasi rumahnya, dasar bangunan rumahnya, dia membangun rumah itu di atas pasir. Ya, sedangkan secara pengetahuan kita tahu pasir bukanlah sesuatu yang kuat untuk sebuah bangunan. Dia akan gampang tergeser ya oleh air, oleh banjir, oleh apapun dia akan mudah bergeser. Dan otomatis bangunan yang di atasnya juga akan turut tergeser. Jadi pasir bukanlah satu fondasi yang baik untuk sebuah bangunan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan bahwa orang yang membangun di atas pasir adalah orang yang bodoh, dikategorikan sebagai bodoh. Apa kata Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang kata bodoh? Ya, bodoh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, tidak dapat mengerjakan sesuatu dengan benar dan lain sebagainya. Bodoh juga diartikan sebagai tidak memiliki pengetahuan. Ya, tentu saja kita tidak mau dikategorikan orang bodoh ya saudara ya. Nah, secara rohani bisa diartikan orang bodoh ini menerima ajaran yang sama dengan orang yang bijaksana tadi. Sama-sama mendengar firman, sama-sama dapat pelayanan yang mungkin sama persis ya saudara ya. Tetapi mereka tidak lekas mengerti, tidak mudah menanggapi apa informasi yang ada di hadapannya. Meskipun rajin beribadah, sulit untuk memahami apa sebenarnya yang sedang Tuhan sampaikan kepadanya, kepada mereka untuk dilakukan. Orang bodoh mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Saudara, kalau kita perhatikan ayat di dalam Matius, penekanannya adalah pada melakukan atau tidak melakukan. Ya, orang yang bodoh tidak melakukan firman Tuhan, mendengarkan tetapi tidak melakukan. Ya, kalau kita kembali kepada Matius pasal 7 ayat 21 di atas ayat yang pertama tadi kita baca, saudara ya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jelas perbandingannya ya saudara ya. Ya, orang yang bodoh ini mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ya, sehingga Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, bukan. Yang diselamatkan siapa? Yang melakukan, ya. Hanya yang melakukan firman Tuhan itu saja yang diselamatkan, yang dikategorikan orang bijaksana, itulah yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena ternyata ada orang yang sudah melayani begitu luar biasa. Dalam Matius 7 tadi ayat 21 sampai 23 melayani dengan sangat dahsyat, luar biasa. Mereka berseru, Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat, aku sudah lakukan mujizat. Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Mengapa Tuhan tidak mengenal mereka? Karena mereka tidak melakukan firman Tuhan. Ya, kita ini manusia mempunyai cara untuk menilai orang, ya. Lain orang, lain standar yang digunakan untuk menilai orang lain, ya. Sesuai dengan standarnya masing-masing. Seseorang kita anggap baik, benar, mulia menurut ukuran kita. Sementara orang lain berkata sebaliknya, dia itu tidak baik, tidak benar, tidak mulia. Nah, hal ini menunjukkan cara kita manusia menilai itu sangat bergantung pada pribadi kita masing-masing dan orang yang kita nilai, hubungan kita dengan orang yang kita nilai. Ya, kita juga bisa terpukau ya dengan cara orang berbicara, fasih lidah, pandai merangkai kata, pandai membuat suatu cerita yang membuat kita mungkin wow, dia yang benar, wow, dia hebat ya. Nah, saudara, firman Tuhan berkata manusia itu melihat apa yang di depan mata. Ya, sedangkan Tuhan tidak demikian, saudara. Tadi pengakuan dari orang-orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku sudah melayani, aku sudah bernubuat, aku lakukan mujizat. Tuhan bilang, aku tidak kenal. Nah, saudara, bagaimana cara Tuhan menilai? Ya, Tuhan menilai bukan seperti kita manusia. Kita manusia menilai sesuai dengan apa yang kita lihat, kita saksikan, kita dengarkan. Tetapi Tuhan tidak begitu caranya menilai, ya saudara. Sebaik apapun cara orang berbicara, bersikap, mengaku sudah melakukan berbagai pelayanan hebat, jika tidak melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan bilang, aku tidak kenal. Ya, jadi intinya bagi setiap kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Ya, kalau tidak, Tuhan bilang tidak kenal. Sudah lakukan banyak hal, tapi bukan kehendak Tuhan. Tapi dalam ruang lingkup pelayanan, ternyata bukan kehendak Tuhan. Tuhan bilang, enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Nah, itu adalah tipe orang yang bodoh, saudara ya. Sudah melakukan banyak hal, bekerja luar biasa, tetapi semuanya bukan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali kita mengingat, menjadi pengingat juga buat kita ya, saudara. Kita ingat dan ayat ini menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap hari biar kita semua mau melakukan kehendak Tuhan. Setiap hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, di dalamnya selama waktu 24 jam kita mau melakukan kehendak Tuhan saja, ya. Tipe orang yang pertama tadi, tipe umat atau jemaat yang pertama tadi adalah orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, dikategorikan sebagai orang yang bodoh oleh firman Tuhan. Tetapi tipe yang kedua, orang percaya yang kedua, firman Tuhan bilang orang bijak, ya.
Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang bijak itu selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir berperilaku ya saudara, lalu pandai bercakap-cakap, petah lidah, bicaranya baik saudara, bagus. Nah, itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagaimana menurut Alkitab? Orang bijaksana menurut Alkitab adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Kita semuanya sedang mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan mendengarkan? Mendengarkan berarti sungguh-sungguh tanggap akan firman Tuhan. Fokus, tidak terbagi pikirannya sehingga bisa benar-benar memahami apa sih maksud Tuhan dalam ayat ini. Apa sih maunya Tuhan dari topik ini untuk saya lakukan. Mendengarkan secara sungguh-sungguh. Kemudian melakukan firman Tuhan. Setelah kita dengar firman, kita lakukan firman itu, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dari kita bangun pagi, siang, sore, kita lakukan firman Tuhan. Ya, dalam hidup sehari-hari apa saja? Ya semua perintah Tuhan termasuk mengucap syukur, bangun pagi mengucap syukur. Ya, memuji Tuhan, jujur, juga mengampuni, saling memaafkan, sabar, adil. Nah, itu juga firman Tuhan saudara. Kalau kita sebagai orang yang mendengar dan melakukan firman, adil juga bagian dari firman yang harus kita lakukan ya. Kemudian orang yang mendengar firman, melakukan firman Tuhan bilang itu sama dengan orang yang membangun rumahnya di atas batu ya. Jadi dengar firman, lakukan firman itu secara terus-menerus setiap hari, maka itu sama dengan membangun rumah di atas batu. Itulah orang yang bijaksana ya. Jadi bukan berarti kita harus bangun rumah yang sebenarnya, bukan itu intinya. Intinya adalah dengar firman, lakukan, maka itu adalah kategori orang yang membangun rumahnya di atas batu, sama dengan orang yang bijaksana. Batu itu sendiri adalah Tuhan Yesus saudara. Jadi setiap kita sedang membangun diri kita di dalam nama Yesus. Saya baca 1 Korintus 10 ayat 4 saudara. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ya saudara, jadi batu karang, batu itu di mana kita membangun, kita sedang membangun di atas Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah saudara, ketika saudara dan saya sudah melakukan firman Tuhan, apa sih akibatnya? Dari ayat firman Tuhan pada Matius pasal 7 kita menemukan akibatnya. Kalau saudara dan saya lakukan firman, dengar, lakukan, maka kita jadi orang bijaksana, di mana dalam hidup ini saudara selalu ada tantangannya saudara ya. Ada badai dalam kehidupan setiap orang. Nah, kalau kita lakukan firman, badai apapun yang datang, kapanpun dia datang, maka firman Tuhan berkata rumah itu tetap kokoh. Hidup kita tetap kokoh. Sebab apa? Dibangun di atas Yesus. Ada badai yang mungkin kita bisa hindari, ya saudara. Tetapi ada badai yang harus kita lalui, harus kita lewati, tidak bisa dihindari saudara ya. Bagaimana caranya saudara ya? Dalam hal inilah kebijaksanaan kita akan teruji saudara ya. Ketika kita mengandalkan Tuhan. Ketika saudara dan saya terus berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, tidak menyerah, tetapi berjalan bersama Yesus. Nah, dalam hal inilah kebijaksanaan orang-orang percaya akan benar-benar nyata saudara. Tidak mengambil jalan yang salah, tidak mengambil jalan pintas, tetapi benar-benar bersandar pada Tuhan, berharap pada Tuhan, dan kita percaya
kuasa Tuhan pasti dinyatakan dalam kehidupan setiap orang yang benar-benar percaya kepada Dia. Saudara, Yesus mengatakan kita harus menjadi orang bijak, ya, seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Supaya apa, saudara? Supaya ketika badai itu datang, rumah kita tidak runtuh. Supaya ketika badai itu datang, iman saudara tidak menjadi goyah. Supaya ketika saudara mengalami masalah yang membuat saudara sampai tidak berdaya, iman saudara tetap teguh di dalam Yesus. Ya, penting sekali bagi kita semua mendengar firman, melakukannya secara terus menerus. Semakin lama semakin banyak firman yang sudah kita aplikasikan dalam hidup kita, kita terapkan, maka kita akan semakin berhikmat dalam menghadapi badai-badai yang mungkin melintasi kehidupan setiap kita. Dan kita percaya bersama Yesus kita akan semakin kokoh. Saya akan baca ayat yang terakhir buat saudara dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, jadi ketika kita dengar lakukan firman, maka saat itu kita bertambah teguh, bertambah kuat di dalam Yesus Kristus. Dan otomatis kita akan juga mengalami pertumbuhan secara rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi orang yang bijak dengan melakukan kehendak Allah. Menjadi bijak berarti hubungan kita dengan Allah juga benar. Bangunlah rumahmu di atas batu, lakukanlah kehendak Allah setiap hari. Allah akan terus memberkati kita dan iman kita bertumbuh sebagaimana mestinya, iman yang sejati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan menemukan setiap kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mendengar firman dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Mari Roh Kudus mampukan kami untuk kami terus fokus melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, dan hidup kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, berkatilah pekerjaan kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami buat, apapun yang kami kerjakan, Tuhan memimpin kami dari pagi hingga malam hari, bahkan seterusnya. Tangan-Mu yang kuat dan perkasa terus menyertai dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.